Baik, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita sama-sama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu lagi di hari-Mu yang khusus ini, yang istimewa ini. Tuhan memberikan kami kesempatan beribadah kepadamu dan khususnya juga untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah hati, pikiran kami, pendengaran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan menerimanya dengan rendah hati dan boleh hidup sesuai kuasa Roh Kudus-Mu sebagaimana yang firman-Mu katakan. Juga supaya hamba-Mu boleh menyampaikan hanya sesuai dengan hikmat kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup itu kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tadi Ibu Febe sudah membacakan bagi kita bagian Alkitab yang berada persis di belakang sebuah cerita yang sangat terkenal yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Gembalakanlah Domba-Dombaku, yaitu cerita pemulihan Petrus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit bertemu dengan dia dan bertanya kepada dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tahun lalu saya coba menjelaskan itu dengan anugerah Tuhan secara agak panjang lebar tentang misalnya saya hanya singgung sedikit saja karena keterbatasan waktu. Misalnya tentang kata bahwa 3 kali Tuhan Yesus bertanya itu, semua teolog percaya bahwa itu memang disengaja supaya Petrus ingat bahwa sebelumnya sudah 3 kali dia menyangkal Yesus, supaya dengan itu dia dipulihkan posisinya sebagai calon rasul pada saat itu dan sebagai murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus dipulihkan. Lalu kita juga membahas pada tahun lalu tentang ketika Tuhan Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan Yesus bertanya dan 3 kali Petrus menjawab itu. Dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia itu sama-sama memakai kata kasih atau cinta. Bahasa Inggris memakai kata love. Tetapi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab itu ada 2 kata sebenarnya, ada 2 kata yang sama-sama bermakna kasih tetapi juga sekaligus berbeda, yaitu kata agape dan kata phileo. Jadi kata agape itu kasih yang paling tinggi, jadi kasih yang unconditional, yang tanpa syarat, seperti Tuhan mengasihi kita seperti Yesus mengasihi kita walaupun dia disalib, dicaci maki, dicambuk, dia tetap mengasihi kita dan tetap rela disalib untuk kita. Itu contoh yang paling utama. Lalu kasih phileo itu kasih persaudaraan, ya. Jadi kasih yang ya memang baik juga tetapi masih ada timbal baliknya. Jadi harus di sana sebagai teman mengasihi saya, baru saya juga lebih mudah mengasihi orang yang bersangkutan sebagai sahabat. Nah, kalau tidak ya agak sulit dilaksanakan. Nah, tetapi pendekatan 2 kata kasih itu, yang kata agape lebih tinggi dari phileo, dan Tuhan Yesus bertanya pada awalnya, apakah engkau mengasihi aku? Memakai kata agape, artinya apakah kasih Petrus sempurna? Petrus jawab pakai kata phileo, aku mengasihi engkau, itu dengan kasih yang sedikit lebih rendah. Tetapi walaupun begitu, walaupun kasih Petrus tidak sesuai dengan standar Tuhan Yesus sebenarnya, tetapi yang menghibur kita adalah walaupun demikian Tuhan Yesus tetap menerima Petrus sebagai rasulnya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk menyimpulkan nats yang mendahului bacaan kita hari ini, yang kesimpulan yang sangat menghibur bagi kita ialah walaupun kasih Petrus tidak memenuhi standar Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus tanya, apakah engkau 100% mengasihi aku? Jadi seolah-olah Petrus menjawab, ya Tuhan, aku 70% mengasihi engkau. Tapi Tuhan Yesus tidak disqualify Petrus. Tuhan Yesus tetap menerima dia dan mengatakan, ikutlah aku. Bahkan Yesus mengatakan, pada waktu engkau muda, engkau mengikat ikat pinggangmu, pergi kemana saja engkau mau. Sesudah engkau tua, orang akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak
engkau kehendaki. Dan Yesus katakan bahwa itu Rasul Yohanes sebagai penulis Injil mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan itu khusus kepada Petrus memang untuk mengatakan bagaimana dia akan mati dan memuliakan Allah. Jadi Yesus memanggil Petrus untuk mati bagi dia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sesudah kejadian itu lalu di akhir Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Nah, sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, dia tidak lagi berjalan secara fisik tiap hari kemana-mana di Galilea, daerah Palestina bagian lain, sampai Yerusalem, Yeriko dan sebagainya, dan murid-murid mengikuti dia dari belakang, berjalan kemana-mana dalam pelayanannya. Tetapi sesudah Tuhan Yesus bangkit, cara Tuhan Yesus bertemu dengan berinteraksi dengan murid-muridnya sudah berbeda. Cuma sewaktu dia membiarkan mereka sendiri dan sewaktu-waktu dia datang, tiba-tiba dia datang muncul di hadapan mereka. Walaupun pintu-pintu terkunci seperti yang ditulis dalam bagian sebelumnya dalam Injil Yohanes ini. Dan itu menunjukkan beberapa hal, tetapi tentu kita waktu untuk membahas itu agak terbatas. Tetapi yang bisa kita catat adalah cara Tuhan Yesus berinteraksi dengan murid-muridnya sudah berbeda karena dia sudah berada dalam tubuh, walaupun masih tetap sebagai manusia juga selain sebagai Allah, tapi sudah berada dalam tubuh yang mulia, tubuh yang tidak terkena akibat dari dosa lagi, tubuh kebangkitan. Dan Alkitab mencatat bahwa itu demikian tubuh kita semua ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Tubuh yang tidak kena dosa lagi, tidak ada kesulitan dan sebagainya. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus katakan ikutlah aku, yang Tuhan Yesus maksudkan bukan Petrus berjalan lagi mengikuti Yesus secara fisik tiap menit, tiap jam, tiap hari seperti sebelum Yesus mati dan bangkit. Tetapi ikutlah aku artinya Petrus harus menjadi pengikut Tuhan seumur hidupnya. Ikut kemana saja, walaupun ikut sampai kepada maut, seperti yang memang Petrus alami, disalib dengan kepala ke bawah. Kemudian harus tetap ikut sampai di situ. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah, kemungkinan besar Petrus belum 100% paham pada saat itu, sehingga dia masih mau ikut Tuhan Yesus lagi, berjalan secara fisik begitu. Sehingga lalu ketika dia berbalik, dia berpaling dalam ayat yang ke-20, dia melihat ada murid yang lain juga sedang mengikuti mereka. Dan murid itu yang menjuluki dirinya sendiri murid yang dikasihi Yesus, kita tahu adalah Yohanes sendiri yang menulis Injil ini. Nah, lalu Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, murid itu pernah bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan siapakah yang akan menyerahkan engkau? Sehingga dengan itu orang yang membaca Alkitab dengan teliti pasti tahu bahwa yang dimaksud dengan murid itu adalah Yohanes yang menulis Injil ini. Nah, ketika Petrus melihat Yohanes berada di dekat mereka, Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Itu masuk akal Bapak Ibu. Masuk akal sebab Yohanes ini teman dekat Petrus. Jadi Tuhan Yesus punya murid-murid, ada 3 murid yang khusus yang selalu ikut dia kemana-mana. Bahkan ketika dia mengalami transfigurasi, jadi dia wajahnya berubah, bercahaya seperti malaikat dan sebagainya. Mereka bertiga ada, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Sehingga masuk akal kalau Petrus lihat teman baiknya yang memang semua juga teman baik, tapi teman yang sangat dekat ada situ, lalu ditanya, Tuhan apa yang akan terjadi dengan dia ini? Tadi baru saja Tuhan katakan bahwa aku harus mengikut Tuhan dan sampai mati memuliakan Tuhan, karena memuliakan Tuhan. Lalu dia bagaimana? Sehingga itu sebenarnya pertanyaan yang baik, yang masuk akal, yang wajar. Tetapi tentu saja Yesus tidak hanya mendengar apa yang Petrus katakan, tetapi Yesus bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebab di dalam hati pikiran Petrus, sehingga dia menanyakan hal itu, apa yang akan terjadi dengan Yohanes. Dan karena itu Yesus menjawab dia demikian dalam ayat yang ke-22. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Bapak Ibu sekalian, kita semua banyak orang yang membaca cerita ini,
terbiasa kadang-kadang kurang memperhatikan dengan seksama. Ya, kita memang tidak perlu menjadi ahli bahasa untuk melihat dalam satu kalimat yang panjang mana bagian yang inti dan mana bagian tambahan dari kalimat itu, dari pikiran, ide kalimat itu. Nah, tetapi ada baiknya kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus maksudkan sehubungan dengan ceritanya. Jadi banyak orang ketika membaca ayat yang ke-22 ini lebih suka memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Apalagi yang Tuhan Yesus katakan, itu bukan urusanmu. Itu menjadi perhatian banyak orang. Lalu dengan demikian akan menafsirkan ke arah yang tidak salah, tetapi bisa berubah penekanan makna dari apa yang Tuhan Yesus sebenarnya maksudkan. Sehingga mereka lalu menyoroti Petrus sebagai orang yang suka mengurusi orang lain. Dan tentu saja tidak ada orang yang suka dengan orang yang suka mengurusi orang lain. Nah, yang sedikit lebih baik dari itu ialah yang Tuhan Yesus bisa lihat bahwa Yesus lihat Petrus ini bukan hanya mau tahu tentang Yohanes, tetapi kenapa Tuhan Yesus menegur dia? Karena itu berarti bahwa hal utama yang Tuhan Yesus katakan pada dia kurang dia perhatikan, malah dia perhatikan hal yang tidak utama. Dia perhatikan nanti apa yang terjadi pada Yohanes. Padahal hal utama yang harus dia perhatikan, yang harus dia pikirkan, renungkan baik-baik adalah perintah Tuhan Yesus, ikutlah aku. Sehingga di akhir dari kalimatnya Tuhan Yesus katakan, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi yang primer adalah ikutlah aku, yang sekunder ialah kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, apa urusanmu? Nah, mungkin kita dan banyak orang lain membalik itu. Mereka membuat kalimat Tuhan Yesus, kalau aku mau hidup sampai aku datang, apakah urusanmu, menjadi yang primer dan itu jadi pembahasan utama. Sehingga seperti tadi saya katakan, banyak orang, bahkan saya mendengar orang mengkhotbahkan ayat ini dan membahas panjang-panjang tentang Petrus sebagai pribadi yang tidak stabil, yang suka mengurusi urusan orang lain. Padahal itu memang itu juga penting untuk diperingatkan Bapak Ibu, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama ialah Tuhan Yesus ingin Petrus berkonsentrasi, merenungkan sungguh-sungguh tugas tanggung jawabnya untuk mengikuti Yesus. Seperti yang Yesus katakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Nah, kita lihat ayat 23, ayat terakhir bacaan kita. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris sangat jelas, among the brothers. Bahwa murid itu, maksudnya Yohanes, tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid ini tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi catatan yang baik dari ayat 23 adalah bahwa pada saat Injil Yohanes ini ditulis, orang-orang percaya, gereja yang mula-mula sudah mulai muncul. Memang para teolog menyelidiki dan menemukan bahwa Injil Yohanes ini ditulis sesudah hari Pentakosta. Jadi sudah banyak orang percaya muncul dan menjadi orang Kristen dan membentuk gereja-gereja. Dan waktu itu kita tahu menurut kesaksian Perjanjian Baru di beberapa bagian Perjanjian Baru bahwa gereja-gereja mula-mula itu tidak berkumpul dalam gedung khusus seperti ini. Mereka beribadah di rumah salah satu anggota jemaat. Tiap minggu mereka beribadah di rumah-rumah jemaat. Dan lalu saya tidak sempat menyelidiki secara lengkap sejak kapan ada gedung ibadah seperti ini. Ada kemungkinan, walaupun Bapak Ibu tidak usah mengambilnya sebagai patokan yang pasti, bisa menyelidiki sendiri, mungkin Google dan sebagainya. Ada kemungkinan baru mulai waktu sekitar atau baru mulai atau sudah mulai tapi menjadi makin memuncak pada zaman Kaisar Konstantin Agung pada abad keempat. Karena dia yang meresmikan agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan Romawi. Sehingga mulai itu orang bebas membangun gedung-gedung ibadah dan sebagainya. Nah, tetapi pada zaman Rasul Yohanes ini jemaat mula-mula itu beribadah. Mereka memang sewaktu-waktu berkumpul di Bait Suci, tapi itu pun makin lama makin sulit karena mereka dibenci oleh orang Yahudi. Dan pada tahun 70
Jadi kemungkinan besar sebelum Injil ini ditulis, Bait Suci sudah dihancurkan oleh pasukan Romawi. Pada tahun 70 sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus juga. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tetapi yang baik yang patut dicatat ialah orang percaya pada waktu itu sudah menyebut kelompok mereka sebagai saudara-saudara. Jadi ini bukan hanya 23 bagian awal ini bukan hanya menunjuk pada sekelompok orang. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Bukan. Tetapi memang itu orang-orang Kristen menjuluki diri mereka sendiri sebagai saudara-saudara. Keluarga. Keluarga Kristen. Orang Kristen merasa orang-orang percaya, gereja pada saat itu merasa diri mereka itu satu keluarga. Sehingga kita bisa lihat bukan Bapak Ibu dalam bagian awal kitab Kisah Para Rasul itu mereka luar biasa kekeluargaan mereka. Gereja yang mula-mula itu. Orang jual miliknya karena lihat bukan tetangga tapi sesama orang Kristen ada kebutuhan. Mereka rela jual barang miliknya supaya uangnya bisa bagi kepada sesamanya. Dan itu Tuhan berkati persekutuan seperti itu. Alkitab mengatakan mereka berkati. Tuhan berkati. Dan Bapak Ibu sekalian, memang menurut penelitian, kemunduran gereja di dunia barat ini, di Australia, Amerika, Eropa dan sebagainya, banyak ada beberapa penyebab memang. Tapi salah satu penyebab kemunduran gereja sekarang adalah orang-orang Kristen terlalu menjaga privasi masing-masing. Terlalu menjaga urusan pribadi masing-masing. Tidak terlalu merasa ada hubungan batin, apalagi kontak yang agak intensif dengan sesama saudara orang beriman. Satu tidak tahu tentang yang lain, hampir tidak tahu sama sekali. Saya tidak tahu, memang saya tidak bisa menghakimi karena mungkin masalah biaya dan sebagainya, tapi ya, walaupun tidak persis menggambarkan apa yang saya maksud, tapi waktu saya baru pindah ke Australia saya betul-betul kaget sesama orang yang duduk di gereja, bangkunya tiap hari duduk di gereja, itu anaknya nikah, kami tidak dikasih tahu apa-apa. Ya, oh minggu lalu anak saya nikah. Oh. Waduh. Oke, tapi itu memang mungkin soal biaya dan sebagainya. Kita tidak bisa langsung menghakimi. Tetapi itu juga sedikit karena individualisme yang merajalela. Dan itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang di sini jangan dilanjutkan, dan bagi yang nanti pulang ke Indonesia jangan bawa itu ke sana Bapak Ibu. Karena itu salah satu penyebab kemunduran gereja. Kemunduran gereja. Kalau semua orang merasa urusannya adalah urusannya sendiri, dalam segala hal, mungkin satu dua hal pasti ada hal yang pribadi yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Tetapi dalam kebanyakan hal seperti itu, itulah sebabnya gereja tidak diberkati. Salah satu sebab tentu saja, bukan satu-satunya penyebab. Nah, mereka disebut brothers, keluarga, saudara-saudara. Tetapi ada hal yang penting yang dibahas di sini adalah mereka salah mengartikan kata-kata Tuhan Yesus. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ini penting penafsiran Alkitab, penting juga bukan hanya bagi pendeta tapi bagi jemaat. Tuhan Yesus katakan kalau aku menghendaki dia tidak mati sampai aku datang. Lalu mereka menafsirkan, oh Tuhan Yesus bilang Yohanes tidak akan mati sampai dia datang. Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah yang kedua, bukan hanya salah tafsir, mereka juga seperti tadi menempatkan yang sekunder jadi yang primer. Bukannya mereka menekankan yang utama, yaitu bahwa semua harus mengikuti Yesus. Ikutlah aku. Tapi mereka menekankan soal, oh kalau aku menghendaki dia tidak mati, apa urusanmu? Bapak Ibu sekalian, ini juga cambuk, ini juga pelajaran bagi kita semua untuk lebih rajin mempelajari firman Tuhan. Supaya kita tahu di mana hal-hal paling penting yang Tuhan tekankan bagi kita. Supaya kita jangan sampai mengerti Alkitab hanya sepotong-sepotong sehingga salah menafsirkan, bahkan salah menjalankan dalam kehidupan kita tiap hari. Dan itu banyak terjadi. Yang paling fatal yang saya bisa ingat sekarang ialah
Yang seperti saya katakan, orang-orang yang sudah bergereja puluhan tahun, tapi masih berpikir seperti orang beragama lain bahwa yang membuat mereka bisa masuk ke surga ialah kalau mereka berbuat baik. Itu bertentangan sama sekali dengan ajaran Alkitab, tapi banyak orang Kristen berpikir begitu. Alkitab berkata, karena anugerah kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik harus dilakukan sebagai tanda terima kasih atas anugerah keselamatan. Dan banyak hal yang kita kalau mau bahas bisa panjang sekali Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang menyalahpahami dan jangan menganggap enteng jangan menganggap remeh soal pemahaman teologi Alkitab. Tidak semua harus jadi sarjana teologi Bapak Ibu. Tapi harus mengerti inti pengajaran Alkitab yang baik. Supaya jangan salah tafsir seperti saudara-saudara pada zaman Rasul Yohanes, Injil Yohanes ditulis ini. Mengapa saya katakan itu? Mengapa pemahaman Alkitab penting Bapak Ibu? Waktu menjelang Israel dibinasakan oleh Tuhan, maksudnya Israel yang 10 suku ya, kerajaan Israel Utara, dihapus oleh Tuhan selama-lamanya. Sampai saat ini kerajaan ini tidak pernah muncul. Israel yang ada sekarang itu hanya keturunan dari 2 suku Israel Selatan itu, suku Yehuda dan Benyamin, tambah sedikit suku Lewi. Tapi 10 suku yang membentuk kerajaan Israel Utara dulu, dihapus, dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa mereka. Dan salah satu dosa mereka yang Tuhan keluhkan lewat Nabi Hosea. Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Maksudnya pengetahuan tentang dia. Bukan pengetahuan matematika atau kimia atau geografi Bapak Ibu, tapi pengetahuan tentang dia. Dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia memang sedikit kurang tegas ya, dikata umatku binasa karena tidak mempunyai pengenalan. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. My people destroyed for lack of knowledge. For lack of knowledge. Sangat tegas. Nah, ini gejala kecil. Mereka salah menafsirkan kata-kata Yesus. Tapi orang Israel, Tuhan katakan mereka ini binasa. Dan kerjaan itu tidak pernah muncul lagi. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Sehingga praktek hidup mereka, dan itu gampang melenceng kemana-mana Bapak Ibu. Karena pengetahuannya melenceng, akhirnya tingkah laku juga melenceng. Akhirnya semua bertentangan dengan Tuhan tapi menyangka sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Seperti Harun, Imam Harun dan orang Israel yang menyembah patung lembu emas. Mereka menyangka mereka sedang menyembah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Padahal itu patung. Dan Tuhan hukum mereka. Mengapa? Mengapa itu penting? Mengapa soal pengetahuan Alkitab firman Tuhan penting? Karena mencari pengetahuan yang benar adalah tanda bahwa hati kita memang mengasihi Tuhan. Ada orang-orang memberikan alasan, kalau beriman tidak perlu memakai akal sehat, akal pikiran, cukup hati gitu. Itu alasan karena malas belajar. Karena malas mempelajari Alkitab lalu mulai membuat alasan, kalau beriman pada Tuhan tidak perlu memakai akal pikiran. Tidak, Tuhan sendiri berfirman, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Alkitab memang harus dipelajari dengan baik supaya jangan salah, supaya jangan sampai seperti Tuhan katakan tentang umat kerajaan Israel Utara dulu, umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi satu catatan penting sebelum kita mengakhiri renungan ini adalah, dan ini bisa jadi motivasi dalam segala hal, baik dalam mengikuti Yesus sampai sesulit apapun keadaannya, dan juga dalam hal mempelajari firman Tuhan sehingga kita mendapat pengertian yang sebaik mungkin tentang kehendak Tuhan. Itu ada pada diri Yohanes. Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Mengapa dia ikuti Yesus dengan setia sampai dibuang ke Pulau Patmos? Karena dia percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Bagaimana? Supaya Bapak Ibu tidak malas mempelajari firman Tuhan. Bagaimana supaya Bapak Ibu bertahan walaupun mengikuti Yesus menghadapi banyak tantangan. Jawaban yang diberikan oleh nats kita hari ini adalah, kalau Bapak Ibu mengerti bahwa Yesus mengasihi kita,
kita adalah murid yang dikasihi Yesus seperti Yohanes dulu. Dan tanda kasihnya nyata. Oh ia rela mati untuk kita. Untuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kadang-kadang ia rela mati. Dan itu harus membangkitkan motivasi kita. Dia mengasihi kita. Cari dia, ikuti dia. Cari pengetahuan tentang dia dari firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sesudah kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita mengaku sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.